apa ya, bisa dibilang ini kayak pekerjaan perantara ya. Perantara Om. Tuh gue nyerahin mobil gue ke Iya, lu, lu gak ada jaminan apa-apa kan Om? nggak ada, gue cuma nanya ke lu gini, nggak STNK-nya di gua apa di lu ya? Lalu orang bengkel bilang bahwa iya benar diperbaikin, lalu ada butuh ganti ini itu Iya. dengan harga sekian. Tapi itu gak keluar dari mulut mekanik. Nah kita yang bantu kasih omongan juga ke customer. Butuh tapi nggak ada waktu. Itu biasanya dialamin sama pemilik kendaraan bermotor, terutama mobil. Nah, gua teman-teman hati kuning pernah ngalamin hal itu, dan waktu mobil gua butuh dibenerin, kebetulan harus masuk bengkel dengan segera, tapi nggak sempet-sempet. Waktu itu akhirnya gua menelpon satu rekomendasi dari bengkel yang bisa memberikan servis untuk ngurusin mobil kita, dari dianterin ke bengkel, mastiin segala sesuatunya beres di bengkel, dan balik lagi ke rumah dengan aman dan baik. Kita hari ini udah sama Angga. Iya, selamat pagi. Angga Om. PBB. Betul. Jadi PBB itu adalah apa enggak? Pokoknya beres bos. Pokoknya beres. Iya. Yang penting beres, yang penting mobil sampai rumah dengan selamat. Insya Allah selamat, insya Allah selamat. Oke, gimana kabar enggak? Sehat Om tuh gimana kabar? Sehat Om? Kabar sehat dong gitu. Ini langsung aja enggak? Boleh Om. Jadi kalau misalnya kita ngomong mobil, ini kan spesifik banget sama yang lo kerjain sekarang Yeah. nih gitu. Kenapa sampai bisa ada sih enggak PBB? Mungkin jenis kerjaannya ini udah ada lama ya teman-teman ya. Mungkin yang ngebedain di saat itu gue udah mulai ngontenin apa yang gue kerjain by video. Jadi kalau yang by foto juga mungkin udah ada. Cuman kalau dulu tuh kebanyakan yang kerja kayak gue ini dia cuma nempel sama bengkel. Nempel sama bengkel Iya, artinya jadi dia cuma bisa support kegiatan bengkel aja, perlunya apa customernya. Nah kalau gue juga awalnya ada begitunya, tapi at the end akhirnya keluar juga. Jadi awalnya ada satu bengkel, lalu Angga Iya. mensupport satu bengkel ini. Bener. Terus sekarang bengkelnya jadi banyak, Angga bisa ke bengkel 1, Bener. 2, 3, 4, Jadi 5. bengkel-bengkel yang lain itu ya partneran juga lah istilahnya. Oke, dan itu biasanya requestnya datangnya dari bengkel atau datang dari pemilik kendaraan atau pemilik mobil nggak? Kalau ngomongin awal biasanya kan requestnya dari bengkel dulu nih. Terus udah itu nggak lama kenal customernya, customer rekomendasi ke temennya, and so on, akhirnya ya udah. Tapi emang most of the time kebanyakan dari sosmed sih Om. Oh, sosmed. Jadi new customernya itu dapetnya dari sosmed. Sosmed. Gitu. Jadi kalau ngomongin sosmed apa nih? Ada Instagram, ada TikTok juga. Ada Instagram, ada TikTok. Nah, jadi itu kayaknya nggambarin perjalanan secara singkat dari Angga mulai sampai sekarang. Bener. Yang kalau nggak salah udah sering ngasih edukasi juga via sosmed. Kayak orang bener lah itu pokoknya. Ya Emang kalau itu lebih ke ngobrol apa namanya ya. Sharing-sharing kerjaan aja, update gitu kan. Sharing kerjaan, tapi Iya. sebenarnya itu kan kayak ngingetin Ya, kita pemilik sedikit kendaraan banyak, bahwa benar. kendaraan harus dirawat. Harus dirawat. Oke. Karena kan kalau manusia aja tiap hari mandi, masa mobil nggak dicuci? Ringannya begitu. Oh, jadi bisa sampai nganterin mobil cuci. Oh mobil bisa, cuci bisa, aja. bisa. Oh kerjaan kita Sampai sekecil itu. sampai sekecil itu. Oke. Nah kalau gitu mungkin kita tarik balik sendiri nggak? Boleh Om? Balik sendiri lagi. Balik agak jauh nih. Iya. Kapan sih mulai ngerjain yang Angga kerjain sekarang? Kalau startnya mungkin eranya 2020-an ya di awal. Covid? Ya era itu. Jadi cuman awalnya basicnya cuman nganter barang-barang otomotif aja. Terus mulai nempel sama bengkel. Terus yang tadi lah dapat rekomendasi segala macam dan seterusnya. Tapi emang kuncinya tuh dipercaya sama orang buat pegang mobilnya. Oke. Buat handle mobil. Jadi awalnya nganterin apa tadi? Barang-barang otomotif. Mulai dari jok, Jok, velg, segala velg. macam. Ya. Gitu. Tapi kan itu Covid nggak? Wah pas Covid, om-om otomotif ini, bapak-bapak ini hobi belanja mereka. Oh ternyata Rame banget di saat aktivitas rame. itu tetap berjalan walaupun Sehari- secara virtual. Kegiatan tuh bisa 3, bisa 4 gitu. Buat mundar mandir doang aja tuh. Om. 3 Waktu itu dan ya. 4 dan waktu itu melakukannya dalam situasi dulu tuh sebutannya apa sih yang pembatasan skala PSBB, PBSS Iya, atau apa dalam gitu kondisi ya. itu maskeran. Maskeran. Iya. Oke. Tapi memang sebelumnya enggak ada apa ya? Ini kan kalau udah sampai dipercaya untuk megangin mobil orang lain, berarti kan paling tidak bisa dibilang ahli dalam dalam otomotif gitu. Nah kalau orang percaya itu why-nya aja kan gue juga nggak tahu Om ya, tapi ya alhamdulillah ya dipercaya gitu kan. Cuman ya mungkin karena urutannya
pelan-pelan, ada rekomendasi dari satu dan yang lainnya. Jadi alhamdulillah ya masih jalan sampai sekarang Om. Oke, mundur dikit lagi nggak? Boleh Om. Gitu. Mundur dikit lagi, kita masih bicara tentang otomotif. Iya. Emangnya ada background otomotif? Background otomotif nggak ada sih Om sebenarnya. Cuman memang senang otomotif ya. Nah kalau kita ngomong background atau pekerjaan sebelumnya, dulu pekerjaannya sebagai apa? Dulu terakhir posisi sempat tinggal di Bali agak lama Om ya, 5,5 tahun itu Oke. di tourism Om. Kita ngurusin Tourism. bule-bule, ngurusin orang lokal yang mau happy-happy, mau jalan-jalan. Oh, Jadi itu. malah sesuatu yang berbeda jauh Jauh. dari yang sekarang ditekunin di bidang otomotif dulu. Benar. Dulu malah aktivitas saya itu berhubungan dengan tourism. Iya. Kalau ditarik jauh lagi nggak? Mundur lagi saya sempat jadi analis kartu kredit dulu. Saya bagian approve, kasih limit sama tolak gitu. Oh gitu. Kalau orang ngajuin kartu sempat. Terus Oke. bagian markom, kerjaan markom juga sempat. Jadi AE sempat juga. AE, account Gitu, eksekutif iya. untuk produk. Radio pernah, majalah pernah. Oke. Gitu. Jadi pernah aktif di radio Pernah juga. juga, iya. Tapi belajarnya apa sih dulu nggak? Belajarnya kuliahnya sih psikologi dulu. Nabrak lagi. Gak ada yang ketemu, pokoknya jalurnya gak ada yang ketemu. Jadi Angga ini adalah lulusan psikologi Iya, yang pernah kerja di media, lalu terjun ke pariwisata dan sekarang Di otomotif. nyemplungnya Di otomotif. di otomotif. Salah pergaulan ini, salah pergaulan. Salah pergaulan tapi jalannya benar. Alhamdulillah, insya Allah jalannya benar. Tapi jalannya benar ya. Nah, ini kan menarik nih enggak? Karena biasanya kan kalau kita ngomong lulusan psikologi, Yes, mau nggak mau bukan mau nggak mau, biasanya profesi yang dikejar tuh kayak profesi gua nih yang Benar. sekarang kan di bidang HR gitu, Benar, atau di bidang yang berhubungan sama psikologi edukasi, Ya. psikologi mungkin kejiwaan gitu. Tapi waktu itu Angga malah bekerjanya bukan di bidang yang seharusnya Seharusnya. gitu. Nah, yang menyebabkan itu apa enggak? jadi sebenarnya kalau kuliah gue juga sebenarnya nggak pengen kuliah di situ Om tadinya. Gue pengen kuliahnya di Mustopo. Ya, Dengan ambil jurus komunikasi. Oh, Gitu, niatnya di sana. Cuman satu dan lain hal akhirnya kuliah di situ. Jadi ya udah di satu kuliah aja udah. Jadi Jadi- targetnya lulus doang. Jadi yang penting lulus. Yang penting lulus. Alhamdulillah lulus Om. Alhamdulillah lulus. Jangan tanya tahunnya lama. Ya mungkin orang kantin juga paham kan. Oh, udah ya. paham, udah masa enggak? masih di sini gitu. Iya, masih di Dekan-dekan sini. juga nanya, "You masih betah di sini?" Masih, Pak. Oke. Lalu lulus kuliah kemudian masuk ke bidang. Nah, sebenarnya dari kuliah udah mulai kerja tuh, Om. Oh, jadi sebelum Iya, lulus dari semester 3 tuh udah mulai. Semester 2 lah semester mungkin. 3 enggak? Semester 2 ya, Itu karena kan udah lagi mulai harus lucu-lucunya kalau lagi zamannya lucu-lucunya, kuliah. udah mulai harus cari duit sendiri, udah mulai harus bayar kuliah sendiri di saat itu. Oke. Posisinya. Jadi udah harus kerja. Jadi- Jadi apa aja dikerjain tuh di saat. Jadi kayak kuliah tapi tidak punya privilege untuk mendapatkan dana kuliahnya dari orang tua. Bener, jadi harus Oke. sendiri waktu itu. Nah, terus waktu itu yang lo lakuin apa enggak? Waktu itu masih jaga-jaga stand Om. SPG. Pameran, iya kayak gitu. Tim Oh iya, leader. emang tim kalau leader, sana. lihat secara visual ada lah modalnya untuk bisa jadi SPG gitu. Tapi emang apa aja yang bisa apa yang bikin lu berpikir bahwa ya udah nggak apa-apa lah SPG. Ya gue pikir asal barang yang dipromoin atau dijual juga nggak bikin rusak orang harusnya sih oke lah Om ya. Jadi waktu itu gue banyak gadget sih Om. Oke. Gadget, pameran otomotif segala macam kayak gitu. Oh, tapi berarti bener dong. Paling nggak udah pernah kena Ya, cipratan-cipratan ada loh, otomotif ada, awal-awal ya. Bener. gitu. Jadi kalau SPG berarti kan ngejualin atau cuman ini barangnya, fiturnya apa ada yang gitu. campaign ngenalin ke orang produk aja gitu, jadi nggak jualan. Tapi ada juga yang ngelit tim lah, lebih banyak ngelit tim. Oh, jadi Yang jualan tuh selain teman-teman lah gitu. ya. Jadi berarti udah pernah punya pengalaman dalam masa kuliah, Ya. tidak hanya untuk melakukan pekerjaan SPG itu, tapi juga udah ngelit satu tim. Ya udah ngelit tim lah. Berapa orang? Nggak banyak Om ya, ada antara 5 sampai 10 lah tergantung eventnya lah ya. Ya 5 sampai 10 ya lumayan lah nggak? Lumayan. Itu kalau event paling nggak seminggu itu kan pusing itu mikirin 10 orang yang Ya kalau makan siangnya pengen apa. 20 lah paling banyak pernah. Acara sebulan, soalnya kan acara sebulan. Acara sebulan Iya, dan atur. tidak di satu tempat. Di satu tempat, cuman shiftingnya kan agak banyak, jadi atur-atur jadwalnya. Lumayan Kalau seru. udah lah. ngomong shifting berarti pagi, siang, sore, Iya, malam. Ada 2 shift lah sehari gitu. Oke. Jadi sambil kuliah, bekerjanya SPG dan ngalamin
kalau bisa gue bilang kalau dari sisi karir nih gue sekarang sok-sok jadi HR ya. Paling gitu. HR nih sekarang nih. Perkembangan karirnya itu mulai dari jadi anak buah sampai akhirnya jadi bapak buah. Benar. Wah, itu kan pasti rasanya beda tuh. Beda. Tapi kan paling nggak udah ada pengalaman. Kalau disuruh-suruh gimana sih gitu kan. Sebenarnya kalau disuruh tuh lebih enak dengan cara apa sih gitu kan. Nah dari situ kan pendekatan ke manusianya mungkin lebih soft. Jadi lebih cara berbicara antara kita sama anak buah. Kan kalau bahasa kerennya kan delegasi, tapi kan sebenarnya disuruh gitu kan. Ya benar sih, bahasa manajemennya emang benar itu bener. delegasi, tapi delegasi yang bisa diterima. Iya, itu Diterima dengan hati yang lapang harus bisa itu bahasanya dan harus rela. gitu. Oke, terus tadi gue dengar juga lo sempet ke media, jadi Iya. dari dunia SPG. Ya, itu masuk yang perbankan, dari perbankan nggak lama ke media printing, baru media radio. Oke, lulusnya kapan nggak? Masuk 2000, kuliah, skripsi, sidang di 2006, baru ikut wisuda 2007. Nah terus langsung masuk ke perbankan. Ya di perbankan tuh di akhir-akhir kuliah itulah. Oh jadi sambil bekerja akhirnya masuk Udah emang menjadi. pas habis lulus 1 bulan kemudian kerja dah kurang lebih gitu. Ih keren. Keren. Jarang-jarang tuh. Ini kalau misalnya kita ngomong gap ya, gap waktu, gap cuman sebulan itu jarang loh, nggak Jarang, sekarang ya. dari lulusan baru gitu. Atau mungkin nih sekarang banyak maunya kali ya, banyak maunya. Ya nggak tahu juga Beda ya. generasi. Beda generasi gitu. Tapi it's a good it was a good move bahwa dari Iya. selama kuliah sudah bekerja Ya, udah ada sehingga udah pengalaman punya yang pengalaman, lalu masuk ke dunia pekerjaan yang baru Ya. dengan gap yang cuma sebulan dari tanggal kelulusan. Bener Om. Kredit analis. Kredit analis. Oke, sekarang kita coba ngobrol sedikit nih tentang Boleh, Om. kredit analis nggak? Ya. Belajar psikologi, terus abis itu bayangin aja, belajar psikologi, terus abis itu harus nganalisa angka. Bener Om. Ini gue tahu sih konfidensial sih enggak, tapi mungkin Confidential. lebih kepada pemikirannya aja kali. Kenapa sampai kredit itu bisa dilolosin Ya. dengan nilai sekian atau akhirnya ya lo reject Jadi gitu. pertama yang mungkin Om Atu sama teman-teman biar ada bayangan, dia salah satu perbankan yang buat nolak orang itu dia punya 34 alasan. Oke. Yang paling nomor 1 gaji di bawah UMR, yang paling terakhir pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Waduh, gue jadi inget nih nggak ada beberapa episode nih gue selalu ngomong gitu bahwa ya ketika pengeluaran lo lebih besar daripada pendapatan rutin lo ya Iya. jangan harap lo bisa dapat kepercayaan dari istilahnya pemegang uang ya. Ya bisa dibilang gitu. Oke, menarik nih. Jadi ada 34 34 jenis tolakan. dan dari yang 2 lo sebutin itu biasanya yang menjadi alasan utama penolakan kredit. Bukan utama, kali itu ya dari awal sih Om jadinya itu udah ke screening duluan. Jadi ya kalau yang nomor 1 tuh udah pasti udah kegeser aja aplikasi. Kan waktu itu kan masih pakai kertas ya. Oke. Jadi di sistem ada itu nanti orang admin yang submit, tapi yang kita baca tuh pengajuannya kertas gitu. Dan untuk melakukan pekerjaan itu, ini kan gue ngeliatnya lu shifting ya. Iya. Shifting tuh dari sesuatu yang sifatnya ketemu orang menjelaskan ini produknya Iya. gitu. Terus Terus habis itu tiba-tiba lu duduk di meja. duduk di belakang meja Bener. ngadepin Gak enak itu, gak enak data. di belakang meja doang. Karena emang gue bukan orang yang duduk di belakang meja doang sih kayaknya. Gue semi lah, ada senang keluarnya, ada yang duduk di mejanya. Ya tapi kalau disuruh milih kayaknya lu lebih suka untuk Keluar, ketemu udah pasti orang. yang keluar. Iya kan, Ketemu jalan-jalan orang. gitu. Oke. Nah itu berapa lama nggak jadi kredit analis? Itu nggak lama Om, kurang lebih 9 bulan kayaknya. Tapi sebenarnya di bulan ke-7 gue keterima jadi pegawai tetap. Oh, Gitu, jadi- tapi lu memutuskan untuk akhirnya keluar aja. waktu itu atasan bilang gimana, yuk ambil gak gitu kan. Kayaknya saya mau kuliah di luar. Asli. Padahal udah gak tahu mau ngasih alasan apaan, bingung. Oke, tapi ini lucu nih nggak? Karena gue dari tadi tuh coba nyari garis merahnya lo ke otomotif Iya. itu gimana gitu. Ini kita coba Jadi kalau secara darah mungkin Om ya, babe gue tuh orang yang bisa ngerjain mobil dibongkar semua terus dipasang lagi semua. Tapi gue sendiri nggak bisa. Cuman pemandangan gue dari kecil tuh kayak gitu Om. Jadi di Dia rumah ngerti lah. pemandangannya itu adalah ada mobil dibongkar pasang Bongkar sama pasang. bokap. Gue tuh bagian nyanterin dan kena omel aja. Nyanterin yang lurus dong gitu. Kayak gitu. Iya. Tuh, karena biasanya emang kalau bapak-bapak zaman dulu sukanya ngerjainnya Iya, dari jadi sore sampai sore Kalau lagi. udah weekend tuh
ada aja tuh yang dikerjain. Padahal mungkin mobilnya nggak kenapa-napa, tapi ada aja dibongkar lah, dibersihin segala macam. Iya. Jadi mungkin secara darah ada di situnya lah mungkin. Oke. Jadi ini udah kelihatan nih, Angga itu profilnya adalah orang yang sering ketemu sama orang lain gitu, dan sepertinya juga memiliki jiwa yang ingin memberikan bantuan buat orang lain dan nggak mau bikin orang lain susah. Insya Allah. Gitu. Dan itu sepertinya yang lo bawa ke PBB yang atau sekarang, pokoknya beres bos. Bener. Namanya kok lucu sih nggak? Jadi awalnya kan belum ada namanya nih Om, kerjaannya udah ada, udah dikerjain, tapi ada satu teman yang bilang, gak lu harus punya akun. Ya udahlah, dari situ kita pikirin namanya apa, tapi gue tuh pengen orang tahu gue bukan yang paling pinter, gue bukan yang paling cepet, gue pengen orang tahu kalau lu nitip kerjaan di gue, kerjaannya beres. Ketemulah beberapa pilihan segala macam, celutukan teman, ya udah ini aja nggak, pokoknya beres bos. Itu di kuping gue nempel, itu aja. Udah dari gitu, orang juga bahkan ide jadi Om. Iya udah gitu disingkatnya juga enak kan. Singkatnya PBB gitu. Dan kalau secara sosmed memang langsung munculnya di Instagram. Awalnya Instagram, benar. Jadi TikTok baru belakangan. Ya karena emang TikTok juga munculnya ya beda sesudah waktu. Instagram gitu. Cuman kalau di awal-awal tuh, ini kalau kita ngomong PBB sebagai pendapatan rutinnya Angga. Ya benar. Waktu itu rasanya gimana nggak awal-awal Kak? Jadi gue tuh punya cita-cita teman-teman ya. Mungkin cita-cita ini kurang penting ya. Jadi gue tuh pengen kerja cuman di beberapa industri. Kalau nggak energi, otomotif, pengennya gue lupa nih satu lagi apa gitu. Komunikasi. Telekomunikasi. Cuman pengen di 3 itu teman-teman. Jadi otomotifnya udah kena. Terus cita-cita kedua gue itu gue pengen kerja pakai kaos sama celana jeans. Ya nggak jeans sih sekarang. Ya kurang lebih begitulah. Jadi gue gak pengen lagi tuh pakai kemeja, pakai celana bahan gitu. Dan duduk di meja doang. Duduk di meja doang gak pengen. Gitu. Tapi ya duduk di mejanya ada, di luarnya ada. Jadi ya kita nih orang-orang yang ngejar mimpi zaman dulu. Jadi semuanya dikejar lah yang belum tercapai. Tapi it's a good thing, itu adalah punya mimpi. Dan berusaha untuk mewujudkannya. Berusaha mewujudin, benar. Dan kalau balik ngelihat awal-awalnya, rasanya gimana nggak? Oh seru. Karena tapi gue tuh orang yang percaya proses Om Atu. Jadi sorry kalau misalnya ngomong seru nih biar nggak misleading. Iya. Serunya itu susah banget. Oh bukan masalah susahnya ya, tapi journey-nya itu sendiri Om. Kan ada up and down-nya, ada orang belum kenal, ada orang belum tahu, ada orang belum percaya. Tapi jawaban gue sama buat customer yang baru mau, misal dia ada keraguan sedikit, jawaban gue, oh jangan Om, jangan pakai jasa gue. Gue bilang kayak gitu. Apa kalau yang membuat lo ngelihat mereka merasa ragu tuh pertanyaannya kebanyakan Om. Apa tuh? Mereka nanya mereka gimana? nanya, Om nanti jaminannya apa ya Om gitu kan? Ada yang minta jaminan. Terus gue bilang, ya nggak ada Om. Dan memang itu genuinely nggak ada jaminan ada. Kan memang sebenarnya. Karena gue ingat waktu gue nyerahin mobil gue ke lu nggak ada jaminan apa-apa kan Om? Nggak ada. Gue cuma nanya ke lu gini, STNK-nya di gue apa di lu ya? Terus lu dengan santainya bilang, aman sih Om, bebas aja ya gue bebas bilang. Aja gitu. Jadi waktu itu lu tuh kan sebenarnya bawa mobil gue, orang yang baru kenal gitu kan. Orang yang baru kenal untuk ke bengkel. Karena alasannya adalah ya gue nggak punya waktu. Benar. Gue nggak punya waktu gitu. Dan sesudah selesai dari bengkel, mobilnya lu bawa balik lagi, lu kasih ke rumah, lu anterin. Bisa ke rumah, bisa ke kantor, tergantung requestnya mau kemana. Iya, jadi kayak door to door service. Benar-benar A to Z lah. A to Z. Iya. Nah itu lalu berkembangnya itu kan kalau dengar cerita lo kan lebih kepada yang pertama omongan dari satu orang ke orang lain. Awalnya jadi, begitu. Gue kenal lo itu kan dari Mas Ari, iya kan, dari Mas Ari. Jadi sebenarnya waktu itu mobilnya itu mau dibawa ke bengkel karena butuh perbaikan bodi. Lalu nggak ada waktu nih untuk ngurusin karena bengkelnya itu jauh. Itu. Terus dari bengkelnya teman gue itu bilang, udah lo telepon Angga aja tuh gitu. Siapakah Angga? Lalu dia bilang kurir mobil. Dipercepat ya jawabannya benar. Dipermudah begitu jawabannya. Dan yang waktu itu yang gue rasain gue nggak nelpon kan. Iya. Gue cuman WhatsApp. Abis itu chat-chatan nanya harga. Gue oke dengan harga. Terus besok paginya lo muncul. Iya benar. Gitu. Serah terima. Lalu lo antar mobil. Terus lo videoin tuh. Udah nyampe. Terus ada si Mas Ari dada-dada gitu kan. Gitu. Jadi ada update progresnya Om. Jadi kita nggak cuma nganterin doang.
ada kerjaan yang ditunggu, ada yang kerjaan yang nginep Om. Jadi kalau buat yang ditunggu, ya udah kita update progres setiap waktu ada perubahan pekerjaan atau ada perlu approval baru gitu. Oh, jadi misalnya mobilnya masuk bengkel, begitu begitu diperiksa ternyata misalnya ada parts yang mesti diganti. Iya, ada yang diganti. Dan itu lu yang Gue ngabarin ke customer. customer, Iya, gitu. bukan dari orang bengkelnya. Bukan dari orang bengkelnya. Oh, jadi sebenarnya apa ya? Bisa dibilang ini kayak pekerjaan perantara ya? Perantara Om, jadi perwakilan orang aja Om. Perwakilan, Iya. lu mewakili pemilik mobil Ya, untuk bilang ke bengkel bahwa ini butuh diperbaikin. benar. Lalu orang bengkel bilang bahwa iya benar diperbaikin. Lalu ada butuh ganti ini itu Iya. dengan harga sekian. Dan itu lu Dari awal estimasi informasikan. gue info ke customer yang secara umum dari request kerjaan pertama. Tapi kalau ada tambahan lagi atau ada perubahan sama gue update juga. Jadi back and forth-nya jalan terus tuh selama proses pengerjaan. Selama proses pengerjaan, jadi intinya lo jaga komunikasi Iya. antara dua belah pihak ini ya, Iya. antara pihak bengkel sama, Benar. Kadang bahasa mekanik juga suka seru tuh Om. maksudnya gimana tuh bahasa mekanik? Jadi misalnya mekanik ngomong A gitu kan. Coba cerita yang paling lo inget Udah deh, paling Kak. gampang ya Oh, misalnya yang paling lo ada ingat. mobil dipendekin. Ini kan kerjanya macam-macam ya teman-teman. Ada mendekin mobil, ada yang ganti kaca film, ada yang ngerubah-ngerubah lah. Tiba-tiba mekanik bahasanya itu langsung kesimpulan, oh ini kopel harus dipotong. Lalu yang punya mobil tiba-tiba dapat info mobil kopel harus dipotong, kaget kan loh. Itu bukan tambah pendek nggak? Nah jadi karena mobilnya dipendekin kan kalau kopel begini kan Om. Ya. Gitu dipendekin dia begini. Ya. Pas begini itu dia kemakan lah kesilnya, kedorong. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah karena kedorong ini kalau dipotong, jadi silnya nggak ketonjok dan nggak kedorong. Jadi solusinya dipotong. Padahal kan ada solusi halus lainnya. Nggak bisa segitu pendeknya Om, mobil ditinggiin dikit lagi bisa. Tapi itu nggak keluar dari mulut mekanik. Nah kita yang bantu kasih omongan juga ke customer. Ada solusi lainnya. Kurang lebih gitu Om, jembatan Om. Oke, cuman memang kadang-kadang kesulitannya adalah si pemilik mobil jadi nggak kebayang kan? Nggak kebayang. Nah itu kalau kayak gitu lu cara jelasinnya gimana nggak? Nah itu PR-nya kita bantu jelasin ke customer ilustrasinya kayak apa sih gitu kan. Bahkan kayak misalnya mereka maksa nih mendek Om, gue kasih bayangan. Pendek 3 jari segini rasanya, 2 jari segini, 1 jari segini gitu. Kalau 1 jari sih perut lu kekocok gitu. Kecuali lu udah pakai coilover misalnya gitu kan. Itu beda lah, bisa naik turun mudah. Jadi lo hubungin dengan kenyamanan, Iya. faktor kenyamanan dan faktor keamanan Ya, dari tapi mobil. tetap safety-nya balik lagi nomor 1 lah. Mau modif kayak apapun pasti gue info safety. Tapi kalaupun tetap maksa, ya udah it's on you ya gitu. Gue kan tim eksekusi aja nih. Oke. Nah, ini kan sebenarnya ada satu yang ini kan yang lumayan complicated nih enggak. Ini kan kelasnya modifikasi. Ya, Tapi kan kalau kita ngomongin kendaraan, tadi kan lo bilang lo mau cuci mobil aja gua anterin gitu. Iya. Nah, ini kalau misalnya kita bikin level lah Iya. dari yang paling mudah sampai yang paling kompleks ini range of service atau scope of pelayanan lo tuh apa jadi aja sih? secara umum gambarannya customer gue itu satu orang yang memang nggak punya waktu buat ngurusin mobilnya. Iya. Kedua orang yang mobilnya kebanyakan. Jadi Oke. mobilnya nggak cuma di rumah, kadang parkir di apartemen di mana atau di rumahnya yang lainnya. Sama Oke. kan, rumusnya sama, tetap nggak punya waktu, mobilnya banyak. Nah itu gue bantu Om dari awal. Jadi kerjaan paling sederhana kalau pertanyaan lo tadi Om, manasin mobil. Jadi cuma datang, Datang manasin mobil, nyalain. terus lo Cuman dengerin musik gitu. package-nya gue tambahin. Ya udah mobil gue panasin, gue bawa 1 lap muter, jadi kan biar alternatornya kerja kan tuh. Gitu kan. Terus gue cekin anginnya, gue make sure bensinnya ada, ya kurang lebih gitu. Gue cekin voltase akinya, terus udah selesai udah balikin lagi udah. Oh, oke. Sekalian nyuci lah, ya sekalian nyuci mobil lah gitu. Jadi Oke. paling ringan sih itu, Paling ringan itu panasin mobil. Panasin mobil, which is itu kan sebenarnya bagian dari perawatan ya. Bagian dari kayak, perawatan, benar. nyuci mobil itu perawatan, Iya. terus Ada nyalain dan manasin mobil itu juga perawatan. Iya, benar. Nah ini kan ada kalau kita ngomong perawatan mobil kan ada macam-macam nih nggak? Iya. Dari yang perawatan paling simple sampai perawatan yang Benar. paling mudah. Nah Bisa kita itu akomodir apalagi juga. Om? Apalagi nggak? Ya kalau buat perawatan secara umum kan mungkin lebih ke body interior gitu kan Om. Sampai poles, sampai coating juga kita bisa kasih rekomendasi. Atau juga dari customer sendiri punya tempat langganan boleh juga. Jadi dari gue tuh nggak ada keharusan harus di A ya, harus di B ya gitu. Bebas aja. Tapi kalau misalnya memang ada sesuatu yang harus diganti, Pasti gue info. pasti diinfo. Jadi bentuknya komunikasinya jalan terus lah Om. Gitu. Jadi insya Allah nggak ada kejutan lah.
Nggak ada kejutan. Ya semuanya prepare gitu. Jadi misalnya dari 10 target yang mau dikerjain, ternyata Om Angga budget gue cuma bisa ngerjain 5. Oh ya Om, prioritasnya di 5 yang ini dulu. Gue info. Oh, jadi termasuk hitung-hitungannya juga ya? Hitung-hitungannya juga Om gue info. Ya Om, yang 5 nanti aja kita bisa kerjain, fokus di 5 dulu. Atau plus tambah 1 deh, karena kan lo bakal pakai buat ngantor gitu. Oh, Jadi jadi skala sebenarnya prioritasnya ini, gua ini baca satu juga. hal yang gue tangkap lagi nih nggak gitu. Jadi lu selain bantu Yes. bawain mobil, terus ke bengkel, terus balikin lagi ke mobil, Ya. lu tuh jadi kayak partner diskusi sebenarnya ya? Kurang lebih gitu Om. Ada aja tuh customer tengah malam, Ah. kayak mobil gue lucu nih nggak pakai ini ya gitu. Jam 11 gitu. Iya, emang lagi jam-jamnya Begitu. lucu-lucunya sih itu. Jam-jam lagi udah mau tidur kali ya, browsing gitu kan. Liatin kali Om ya besok gitu, ada gitu. Ada begitu, ada. Normal aja di gua gitu kan, gua bagian ketawa-tawa aja kan. Apa ini? Dan ketika lo datang, argo lo udah jalan belum? Gua ngitung argo itu dari titik A gua nyampe titik jemput. Jadi gua mau gua dimanapun startnya nggak ada urusan sama customer. Jadi customer taunya gua ngitung tuh dari titik A. Misalnya gue jemput di rumah, di kantor di kantor. Walaupun misalnya rumah lo di sini nih, rumah gue Jati Bening, nggak ada urusannya tuh, nggak ada hitungan apa-apa dari Jati Bening. Oh, jasanya bener-bener dari titik ke titik, Iya, dari titik ke titik. pengambilan mobil. Yes, dan ada sampai waktu tunggu kalau pengantaran. nunggu. Oh, Gitu oke. aja. Kayak semi-semi model argo taksi ya? Argo taksi Om, anggap aja begitu. Iya. Startnya pas ketemu kan. Oke. Nah, kan tadi lu bilang nih si PBB ini kan COVID. Ya, startnya Pas dari COVID, mulai dari yang simple-simple ngantar Ya. jemput barang sampai akhirnya ya tadi lu cerita itu ngelayanin modifikasi itu kan bikin pusing kepala ya, Ya, seru itu. bener kan? Nah, dari sekian banyak klien lo nggak, Ya. ya gue berharap sih bukan gue ya, yang paling ribet, Ya. yang pernah lo bantuin dan gimana caranya waktu itu lo handle orang itu? Ya, ada sih Om. Cuman itu kecil banget ya sebenarnya teman-teman. Angkanya tuh kayak mungkin 0, sekian persen lah. Mungkin 1-2 orang lah kayak Oke. gitu. Tapi Jadi kan bikin sakit kepala ya. Oh iya, bikin sakit kepala di saat itu. Jadi sebenarnya problemnya udah solve. Dan dia juga udah setuju. Oke. Cuman ternyata udah selang berapa hari menurut dia problemnya nggak solve. Sorry, kalau gue elaborasi sedikit, jadi ini mobil lo bawa karena Iya. ada satu problem. Ada satu problem. Terus lo bawa ke bengkel. Ya, udah Di bengkel dirapiin. bener, Udah confirm, Confirm. problemnya itu, Ya, dibenerin. dibenerin. Terus lo bawa Udah balik, dan gue ajak test drive customernya. terus dia bilang sip. Udah sip nih, mantep Om. Oke. Ah, 3 benar, hari Om. kemudian, Ah, kok masih nih Om? ah. Oh ya udah, gue jemput lagi Om. Oke. Jemput lagi, gue coba dengerin. Sebenarnya udah nggak ada suaranya Om. Ini ada kita ngomong suara misteri ya teman-teman ya. Bunyi-bunyi di mobil tua tuh ada aja. Bisa dari interior, bisa juga dari pengunci ban serep. Iya. Kendor aja bisa jadi bunyi misteri itu. Banyak yang nggak ngerti temuin itu kadang tuh. Oke. Jadi gitu. Jadi ya tapi tetap gue ladenin lah. Maksudnya tetap gue beresin, balikin lagi gitu kan. Problemnya gimana. Tapi kalau di saat itu dia nggak puas juga, ya gue bilang, oh ya udah Om, di gue nih partner gue nih udah maksimal ngerjainnya gitu kan. Tapi kalau emang lo memang belum oke, ya udah Om, lo gue kasih voucher jasa PBB sekian rupiah buat nextnya kalau ada lagi. Oh, Gitu. bukan diskon yang lo kasih. Oh enggak. Kenapa voucher enggak? Jadi kalau gue tuh nggak ini Om. Jadi harga tuh menurut gue ya udah ini harga yang gue kasih. Kalau emang setuju oke, kalau enggak nggak apa-apa. Gitu. Dan pun begitu ada maintenance kayak gitu kan sebenarnya kan kerjaannya udah done, udah selesai. Tapi kalau itu makanya gue bilang ya udah nextnya kalau ada jasa lagi tinggal dikonversi dari rupiah ini antara jadinya jasanya gratis atau tinggal nambah sedikit. Oh, jadi Gitu. sebenarnya yang lo cari itu selain menjaga hubungan baik, Iya. continuity. Iya benar tetap walaupun orangnya Repeat order. Repeat order jalan terus. Oke. Nah, kalau kita ngomong repeat order nih enggak? Iya. Ya gue sih udah lama ya tidak repeat order. Nggak apa-apa nggak apa-apa. Aman aja itu. Dari sekian banyak klien lo, dari Iya. sekian banyak yang menggunakan jasa lo ini, berapa persen sih yang repeat order? Ya entah karena mobilnya tersebar di mana-mana, Iya. atau ternyata mobilnya problemnya beranak berkembang Iya, biak. berganti terus. Ya, Kurang lebih hampir 50% kayaknya Om. 50%. Hampir 50% ya. Karena memang jenis mobilnya perlu perawatan continue gitu. Iya. Yang 50% sisanya ya udah problemnya solve dan mungkin nggak ada kerusakan berikutnya gitu. Atau abis itu mereka punya waktu gitu. Oke.
Dan ini kalau lo udah ngomong lo pegang barang yang sama. Ya. Biasanya kan lo bisa predik kan Ya. bahwa ini kelar bisa jadi muncul ini, Ya. muncul ini. Itu Ya. lo omongin gak sih? Gue omongin dong, gue kasih bayangan. Tapi targetnya misalnya punya list kerjaannya 2. Ya udah, gue beresin 2 dulu. Tapi itu udah selesai, administrasi udah aman, gue info kemungkinan nextnya ini ya perlu diberesin gitu. Kalau tiba-tiba orang yang bilang ya udah nggak langsung beresin aja lagi, oh ya udah gue lanjut. Tapi ya udah nggak bawa mobilnya pulang dulu, ya gue bawa pulang. Yang terakhir nih nggak? Apa Om? Ini kan kalau kita ngomong bisnis, Ya, paling penting itu kan sebenarnya adalah repeat order karena kan menentukan level kepercayaan dari ya pelanggan, benar Om. ya kan? Caranya kalau lu untuk memastikan mereka repeat order gimana nggak? Nah, gue itu nggak pernah follow up orang Om. Personal tuh nggak pernah gue follow up. Lalu cuekin mereka. Ya gue cuekin Om. Tanda kutip gue cuekin. Tapi bentuk follow up gue itu by konten Om. Jadi gue selalu ngonten, update konten. Yang kayak kalau tiba-tiba relate sama mereka ya mereka minimal kalau mereka lihat story inget lah nih si Angga lagi kerja nih gitu kan. Mobil gue apa yang perlu dibenerin. Oh. Karena gue sendiri nggak suka di follow up orang gitu. Iya juga Gitu. ya. Jadi sebenarnya follow up lo itu Bahkan lebih kayak dari- hari-hari besar atau apa gak ada. Gue gak ada ngucapin apa-apa. Kosong aja. Oke. Jadi murni by konten aja update kurang lebih gitu. Jadi sebenarnya lo juga mengedukasi orang. Ya. Ini kalau lo punya mobil, ini lo yang mesti lo fokusin untuk dirawat. Ya. Tapi kalau lo mau rada-rada agak-agak ngutak-ngatik ya bisa dipendekin atau kita Bisa. ngomongnya kelas Kita- modifikasi lah ya. Kita akomodir semuanya sebisanya. Cuman sekedar ganti pelek, ganti ban. Ya. Tapi sampai kepada tahap-tahap yang kalau kita bilang itu kayak nyiksa mobil. Bisa mobil dan pekerjaannya perbedaan milimeter meters. Itu dia. Kedepannya gimana nih nggak rencananya? Kedepannya PBB sendiri nih alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang ya kan. Terus gue juga, nah karena emang konsepnya gue tuh bukan punya tim banyak Om. Jadi sekarang berapa orang? Jadi berdua gue Om. Ada tandeman juga, Bro Gamal namanya. Oke. Nah, jadi gue berdua sama dia tuh atur-atur jadwal. Jadi Oke. customer kalau emang masih mau pakai jasa dan ternyata waktunya belum ketemu ya di gue infonya atur waktu. Gitu. Tapi kalau mereka masih mau gas, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi jadi memang bukan yang banyak gitu. Tapi by sosmed arahnya sejauh ini masih relate sama otomotif dan di jasa. Jadi Jasa. kalaupun ada pengembangan segala macam gitu kan, ya tetap pasti ini ada jasanya urusannya gitu. Nah, jasanya tapi masih. Jadi yang masih paling baru nih Om kerjaan PBB Om, Oke. itu ada selain manasin mobil orang ya. Jadi gue ada kerjaan buat bawa jalan mobil customer di tempat-tempat culture, di tempat-tempat nongkrong. Oh, show off. Iya bener Om. Jadi mau ngasih tahu kalau mobilnya dia itu sehat. Oke. Mau ngasih tahu kalau mobil dia itu beredar. Nah, itu kerjaan gue paling baru itu. Jadi gue dibayar buat happy sebenarnya. Tuh, menarik kan teman-teman. Lo dibayar dan lo happy. Gitu. Iya kan? Oke, Jadi iya kurang itu lebih begitu. menarik Udah sih, bergerak ya. ke situ Om, arahnya Om. Tapi memang nggak akan jauh-jauh, Nggak jauh-jauh dari servis Om. otomotif, ya, Jiwanya di gitu. servis dan di otomotif Om. Oke, ini nggak berasa loh, nggak kita Oh ya? ngobrol udah setengah jam lewat Aman aja Om. gitu. Mungkin gini kali nggak? Kalau misalnya nih teman-teman mau mau menggunakan jasanya Angga, Instagramnya apa nggak? Pokoknya beres bos. Pokoknya beres bos itu nggak ada pakai Z Nggak atau ada apa pakai gitu. koma-koma biasa ya, BOS biasa. PBB. Kalau misalnya kita cari di Instagram PBB, Ya itu udah harusnya biasanya. ada lah ya. harusnya Pokoknya muncul beres ya. bos diketik ya ketemu lah keluar gitu. Oke, teman-teman, senang banget ini kita ngobrol sama Angga. Jadi kalau kita ngobrol sama Angga ini sebenarnya dari kita bilangnya ini hobi jadi cuan. Nah. Lo dibayar, lo happy gitu. Dan kalau dengar perjalanannya Angga, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita jadikan insight ya buat teman-teman bahwa usaha tidak membohongi hasil ya enggak ya? Bisa dibilang begitu, tapi ya kita kan sebenarnya cuman disuruh berusaha doang Om. Sama yang di atas nih. Ya. Hasil doi yang nentuin juga. Yang Jadi di atas itu- juga nentuin. Kita udah usaha aja, kerjain aja. Pokoknya yang penting lakuin Gerak aja dulu, terus. Iya, gerak terus. dulu, Iya. pede aja. Hasil gak usah dipikirin. Kalau udah Jangan waktunya nggak akan stop. reset 1 detik pun. Iya. Oke teman-teman, teman-teman hati kuning, Angga dari PBB,
kita sudah mendengar ceritanya dan kita nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.